Iya, hari ini sidang padel tuh. Kalau sidang perdata itu tetap berjalan walaupun beliau nggak hadir, asal pengacaranya ada. Kalau perdata, tapi kalau pidana ya tetap berjalan juga, cuman rugi kalau beliau nggak datang. Masa yang lapornya nggak datang gitu kan, nanti hakim menilainya begitu. Bang, eksepsinya bisa diterima setengah nggak bang? Iya. Banyak dalam kondisi tertentu majelis hakim itu hanya mengabulkan beberapa, teman-teman. Jadi ini kan banyak kan permintaannya, petitumnya banyak ya. Nanti itu enggak semuanya, bisa aja beberapa poin yang dikabulkan gitu. Jadi kalau saya malah menilainya kalau seandainya dikabulkan eksepsinya, kemungkinan tuh enggak semua juga, karena memang ada beberapa poin tuh yang menurut saya enggak kokoh gitu. Ibarat dari angka 1 sampai 10 tuh kalau misalnya presentase tuh 85% gitu, ada 15% yang menurut saya tuh kurang solid argumennya di eksepsi. Sebab saya mau datang juga nanti dibully teman-teman, mau nggak datang dibully juga gitu. Makanya teman-teman jangan bully gitu, doain aja gitu, doain semoga beliau terbuka hatinya. Gitu kan, bagus juga kalau win-win solution, teman-teman. Sidang padel tinggal nunggu. Iya, sidang padel itu tinggal ini doang, berjalan cepet itu. Kalau udah ngaku itu cepet. Jadi udah nggak ada pembantahan lagi yang bikin lama itu ketika terdakwa itu dia membantah, teman-teman. Coba sidang ganti malam pasti RKD datang. Habisnya datang dibully, nggak datang kalian bully juga. Kalau perdata menang, NM berarti hukumannya diringankan. Nggak diringankan aja, bisa bebas. Tapi tentunya dengan ini ya, dengan perjuangan juga, bukan mentang-mentang nanti perdatanya langsung bebas, nggak. Tetap ada perjuangan, tapi yang pasti itu bisa jadi senjata mutakhir gitu, mutakhir. Apakah ada kemungkinan NM bebas? Nah, nih teman-teman, selama belum ada putusan dari majelis hakim, belum ada ketok palu, kemungkinan itu tetap ada ya. Ingat, kemungkinan itu tetap ada. Everything is possible selama belum ada putusan gitu. Tapi kalau nanti bertanya apakah pasti bebas, itu yang tidak bisa dijawab ya. Tapi kalau ditanyanya cuman kemungkinan, ya ada kemungkinan. Iya, bisa jadi bukti kuat pihak Niki kalau perdatanya menang, betul. Pembacaan pokok perkara terus pembuktian gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yes, everything is possible. Mirhayati aja 6 tahun jadi 6 bulan Kak. Iya, itu cukup jomplang ya. Tapi itu yang seperti saya katakan di Sulsel itu ya gitu, teman-teman, banyak oknum yang bermain. Jomplang, iya, jomplang banget. Biasa tuh ya kalau tuntutan 6, putusnya tuh antara kisaran 3 sampai 4 gitu, bahkan ada yang kadang 5 gitu. Jadi ketika di bawah 50% dari tuntutan itu, jaksa tuh udah pasti banding biasanya gitu. Jangankan putusannya di bawah, putusan di atas dari tuntutan keinginan jaksa aja tuh jaksa bisa banding loh.
Misalnya dituntutnya 6 tahun, terus hakim mutusnya 7 tahun, jaksa bisa banding, apalagi yang di bawah. Menurut saya kasus Mirahayati hakimnya tegak lurus, Kak. Nah, saya tuh mengikuti kasusnya tuh pas sebelum tersangka. Jadi saya banyak juga lumayan bikin PT-PT-nya, tapi pas sudah masuk ke materi persidangan saya nggak ngikutin. Jadi saya belum nggak bisa analisa, teman-teman. Apakah dia pembuktiannya kokoh apa enggak gitu. Jadi saya nggak bisa menilai apakah hakimnya tegak lurus. Ya yang pasti ketika angka 6 menjadi 10 bulan kan itu juga cukup menjadi tanda tanya. Gitu ya, kalau diduga betul. Jadi cukup jadi tanda tanya ya ketika jauh ya, gapnya tuh jauh dari 6 tahun, 60 bulan jadi 10 bulan gitu. Sorry, 12 kali 6 berapa? 72. Ya 72 bulan jadi 10 bulan. Pokoknya langit bumi bersaksi. Kayaknya lebih banyak siraman rohaninya kali, makanya putusnya ringan. Mungkin Ratu Emasnya banyak ini kali, teman-teman, banyak tahajud, banyak sholat duha gitu, makanya jadi putusannya diringankan. Terus hakimnya ngelihatnya tuh iba aja gitu, kesian. Terus beliau mungkin bisa aja sidangnya sambil jikiran. Bang, kalau NM dituduh mengancam dengan skincare itu, kalau NM bisa dibuktikan gitu memang overclaim, apa NM bisa menang gitu ya. Kalau menang dan tidak tuh relatif banget, teman-teman. Tapi yang pasti ketika untuk pencemaran nama baik itu kan dia unsurnya tuh kan harus fakta gitu. Tapi ketika dia tidak fakta ya maka unsurnya goyah. Ketika dia fakta harus unsurnya goyah, tapi ketika itu hoax ya unsurnya kuat. Sorry ralat. Bahasa kayak didongengin aja bisa begitu. Iya, jomplang pokoknya, jomplang ya, jomplang dah pokoknya. Siraman rohani ya. Itu saya aja kemarin tuh ini, teman-teman, di sini lucu gitu, razia. Saya masa bisa kena razia 2 kali dalam satu tempat yang sama. Jadi oknum coklatnya ini lucu-lucu gitu. Terus minta warna merah, razia kendaraan. Jadi kan saya razia di jalan gitu ya. Udah diperiksa, udah lengkap. Terus saya mampir ke toko buah gitu dekat tempat razia. Terus karena saya muter balik kan, jadi saya dikira kabur gitu. Maksudnya saya dikira menghindari razia. Saya bilang, nih gila lu kan udah lihat gue tadi, masanya lu yang razia, gue dirazia lagi. Terus ujungnya pengen minta ini warna merah gitu. Iya, tilang. Gitu. Enggak lah, orang surat gua lengkap. Enggak dikasih. Terus saya marah-marah gitu. Mana surat ini, surat tugas kalian rajianya. Kira-kira berapa lama lagi sidangnya? Masih lama. Kisaran antara 2 sampai 3 bulan kayaknya. Bang pernah diajak debat terbuka di lab lain. Siapapun bisa mengajak saya debat, tapi saya minta bayaran. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman dengar kayak gitu, bilang aja netizen Cendol, kalau mau debat nggak apa-apa bayar. Gitu, hitungannya per 30 menit. Karena saya di sini dia bayarnya per jam untuk ngomong.
Maksudnya saya apa di dunia nyata kerjaan saya tuh berkaitan dengan speak up teman-teman, berhubungan dengan berbicara di depan orang. Enggak gini, apa nih ya, saya tuh punya prinsip saya bermedia sosial itu untuk senang-senang, untuk mencari teman, untuk melakukan hal-hal yang menghibur diri gitu teman-teman. Jadi saya nggak mau membebani pikiran saya dengan debat-debat yang didebatin kasus orang lain gitu. Saya mau bahas kasus ini karena saya suka. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak yang menurut saya tidak saya sukain ya apa saya butuh imbalan apa gitu, kecuali saya memang mau gitu. Jadi kalau ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa, bilang aja butuh bayaran. Ini yang dibahas ilmu gitu, betul. Gitu, karena yang ngajak debatnya enak kan, apa nanti apapun hasilnya saya tetap jadi bulan-bulanan netizen kan yang nggak suka sama saya gitu, dianya dipuja-puja sama netizennya gitu, siapa yang untung? Oh enggak, saya tidak pernah mau berdebat dengan orang yang tidak apa sama kompetensinya. Itu debat kusir namanya. Itu. Misal nih bahas kasus hukum, saya debat sama dokter kan nggak cocok teman-teman. Jadi saya bukan mendiskreditkan apa pendidikan orang, bukan. Tapi ketika misalnya saya guru gitu ya, terus saya harus berdebat dengan apa polisi itu bahas hukumnya, saya kalah kan gitu. Kan udah nggak apple to apple gitu, debat kusir nanti. Ada Pororo ya. Gitu. Ya, makanya nanti kalau misalnya teman-teman dengar apa ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa. Mau debat kusir juga nggak apa-apa. Tapi saya butuh apa bayar saya gitu. Halo. Gitu. Apalagi kalau debatnya mau bahas ilmu gitu ya kan. Oh kalau itu enggak, itu orang tua, enggak, kualat nanti saya. Itu orang yang lebih tua teman-teman, nanti kualat. Ya, makasih teman-teman buat supportnya. Iya dong, apa? Ini bukan mengukur sesuatu dengan uang ya teman-teman, tapi ini apa? Kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita gitu. Kecuali yang dibahas ini adalah kasus saya atau kasus keluarga saya, nggak apa-apa deh berdebat sampai mati. Atau kasus teman-teman nggak apa-apa deh saya debatin. Tapi apa ini kan membahas kasus yang ini aja, kita apa memanfaatkan media sosial aja gitu. Mau dikatakan narasi saya sesat ya kan saya bilang opini hukum itu tidak ada yang benar-benar mutlak salah, tidak ada benar-benar mutlak yang benar. Jadi ketika orang mengatakan narasi orang salah, dia kompetensinya apa gitu. Kemudian ketika dia walaupun dia misalnya sama pendidikannya, terus dia atas dasar apa mengatakan salah, orang belum ada putusan hakim. Halo Kak Jero Dewi. Kalau jaksa salah tetapkan pasal atau melakukan cacat formil bisa diadukan mana? Itu kan sudah digunakan haknya Nikita Mirzani melakukan eksepsi. Kan diuji. Gitu. Apakah jaksa bisa dihukum? Enggak. Hanya saja nanti dakwaannya kan jadi mentah. Bang udah makan belum? Udah. Gitu. Ntar ada aja pasti nanti yang motong-motong netizen cendol minta bayaran katanya. Aku juga bingung dibilang udah kalah eksepsi dulu. Iya, jadi kemarin tuh memang jaksa ya Kak Jero yang apa yang menolak eksepsi ya,
Kan jaksa memang menuntut tugasnya. Ya kalau jaksa menerima saya, jaksa penuntut umum sepakat dengan eksepsi Nikita Mirzani. Ya itu jaksa kayak ngelempar kotoran ke muka diri dia sendiri kalau ngomong gitu. Berarti dia ngakuin dong bikin dakwaannya salah. Iya, nanti kan hakim tanggal 17 kata teman-teman tuh infonya. Jadi kalau bahas yang nggak disuka betul. Enggak, bukan dibahas, ini kan saya bahas kasus Niki ini kan atas dasar kesukaan aja gitu. Bikin PT, bikin live streaming. Tapi ketika orang merequest ya kan, merequest yang saya anggap bukan teman gitu ya. Saya anggap bukan orang yang saya kenal, atas dasar apa dia meminta-minta saya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Imbalan dong. Itu kan request diundang ya kan, saya diundang untuk berbicara gitu. Bang, betul nggak sih? Betul. Jadi jaksa itu punya hak eksklusif ya. Itu jaksa itu namanya dominus litis. Jaksa punya kendali menentukan pasal, menyusun dakwaan. Itu betul. Hanya saja memang kemarin itu bahasa yang digunakan oleh jaksa itu dramatis ya. Jadi nggak salah juga tapi hanya dramatis aja gitu. Aku sarjana ekonomi dan kaget bedanya. Iya, Kak Jiro. Gitu kan bingung aja gitu. Kadang saya juga dituduh bayaran gitu. Sementara yang ngakunya katanya gratisan, labnya pagi, siang, sore sampai subuh. Saya gitu kan bingung juga. Terus bahas dikulitin sampai kehidupan pribadinya Nikita Mirzani dibahas. Sampai moral, sampai kasusnya kan bingung. Saya bayaran terus yang lebih dari saya apa bilang disebutnya gitu. Kita kan cuma nanggapin kasus yang viral. Iya, sama. Saya juga netizen, sama kayak teman-teman. Tanggapan abang bagaimana soal GPU yang kena kasus pernah dinonaktifkan 3 bulan ya katanya, apa 3 tahun ya. Kalau diaktifkan lagi berarti kan sebelumnya tuh pelanggarannya hanya dianggap pelanggaran ringan, artinya kan diberikan sanksi administratif. Aku nggak berteman sama mereka kok, tapi kesana mulu kalau sekolah ini. Banyaklah pengacara ya. Kenapa banyak pengacara yang dukung NM? Gini teman-teman, kalau praktisi, kan namanya juga praktisi, tahu kondisi lapangan, apalagi yang sudah pengalamannya banyak ya, pasti tahu kasus itu yang mana murni kejahatan, mana yang ada indikasi itu dugaan hal-hal misalnya rekayasa atau entrapment atau jebakan gitu. Ngomel kenapa, Kak? Jangan marah-marah, jangan ribut-ribut sama netizen, apa yang kontra percuma. Oh iya ya, saya kayak tahu deh orangnya.
rekaman itu disebarluaskan bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya tuh nggak terlalu berdampak ini dalam konteks kasusnya Nick Mir ini. Rekaman itu karena direkam oleh orang yang ada di dalam percakapan itu sebenarnya masih bisa sah teman-teman. Tapi yang jadi masalah ketika alat rekaman tersebut sudah dijadikan alat bukti, dan alat bukti itu kan dia nggak boleh disebarkan ya, karena akan mempengaruhi proses peradilan gitu ya, gitu. Makanya bukan rekamannya yang dipermasalahkan beredar itu, tapi rekaman yang sudah menjadi alat bukti gitu. Kenapa alat bukti nggak boleh beredar? Nih, dampaknya apa di kasus ini? Dengan adanya rekaman itu, bagi pendukung Nikita Mirzani meyakini bahwa itu adalah bukan pemerasan. Tapi bagi haters ya, ketika mendengar rekaman itu, dia jadi hakim gitu. Dia jadi hakim sebelum ada putusan hakim gitu. Jadi sebelum ada proses, bahkan belum naik tersangka, belum jadi terdakwa, udah jadi hakim, udah divonis, itu yang nggak boleh gitu. Makanya alat bukti itu nggak boleh beredar gitu. Jadi kalau rekamannya sendiri nggak masalah, kan orangnya ada di situ. Yang jadi masalah itu kan alat, dia tuh udah jadi alat bukti gitu. Jadi bagi yang pendukung ya, dia akhirnya kan mengira itu bukan gitu. Tapi bagi yang tidak mendukung ya jadi hakim gitu. Itu dampaknya. Ini siapa ngundang-undang? Gue nggak pernah ngundang lu. Pede amat tuh. Itu. Berarti gue kepencet. Yang pasti lu bukan undangan di sini, lu buka room sendiri. Gitu guys. Tuh kan nih keringnya cuman nih kan. Apakah hakim akan mempertimbangkan atas rekaman yang disebarluaskan itu? Hakim tuh udah pasti teman-teman, dia akan menganalisa dengan berbagai perspektif gitu ya. Tentunya akan mempertimbangkan, apalagi ini kan kasusnya sudah jadi sorotan publik gitu ya. Tentunya hakim juga akan lebih berhati-hati, lebih akan lebih jadi atensi gitu ya, atensi dirinya sendiri. Bang Chen tanggal 17, iya tanggal 17 katanya putusan sela. Ingat ya, putusan sela itu bukan putusan vonis. Jadi putusan apakah nanti kasusnya akan masuk ke tahap berikutnya, ataukah dihentikan karena dakwaannya dianggap cacat formil. Itu tadi udah dijelasin putusan sela. Jadi putusan sela itu menjawab apakah hakim menganggap eksepsi dari Nikita Mirzani relevan ya, ataukah hakim akan menilai bahwa replik dari jaksa itu lebih relevan gitu. Akhirnya masuk ke tahap pembuktian, masuk pokok perkara. Orang itu wajar aja punya persepsi berbeda-beda, nggak usah. Iya betul, saya sepakat sama Kak Jero Dewi gitu ya. Karena kalau kita membahas tentang isu hukum gitu ya, opini itu tidak ada yang mutlak benar dan salah gitu ya. Apalagi persepsi. Persepsi itu kan berhubungan dengan keyakinan kita gitu. Nggak semudah itu keyakinan kita bisa berubah gitu ya. Apalagi ada dari hal-hal yang sifatnya eksternal gitu, karena itu kan pikiran kita gitu ya, keyakinan kita, interpretasi kita terhadap sesuatu gitu. Jadi kita hargain, asal jangan nyerang-nyerang personal gitu ya teman-teman.